Yang namanya perda itu dan aturan itu kan sifatnya implementatif dan bisa diukur sejauh mana efektivitas peraturan Ya, itu. jangan sampai ya hanya sekedar menjadi dokumen tok gitu. Walaupun tidak dipungkiri dokumen ini penting, tapi yang lebih penting adalah implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Teman-teman, barusan kita habis menghadiri dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya merumuskan tentang Perda Kebudayaan. Ya, Kang Minjar juga ikut. Diskusinya hangat dan menarik begitu. Kita patut mengapresiasi itu inisiasinya dari Dewan ya, dari DPRD gitu. Melahirkan, merancang Perda tentang penyelenggaraan kebudayaan Daerah daerah gitu. judulnya. Judulnya gitu. Nah, ini menarik gitu ya. Dari berbagai kalangan barusan hadir ya. Gimana Bung Nijar tadi apa impresinya begitu mengikuti? Sangat sangat menarik Kang Dudi ya. Yang pertama saya adalah ahistoris, jadi saya memerhatikan alur dialog itu. Ya, Banyak suara dimunculkan dan terakhir saya jadi berpikir apakah rancangan peraturan daerah penyelenggaraan kebudayaan daerah dalam tanda kurung ya, daerahnya di sana adalah Kota Tasikmalaya, itu memang benar-benar telah melalui prosedur yang ditempuh untuk sebuah pengesahan rancangan. Makanya tadi saya berpikir penasaran ingin membaca naskah akademiknya. oh jadi tadi belum ini ya, pas diskusi itu belum pegang naskahnya kan? Belum pegang naskah, sehingga kan saya mengibaratkan ya seperti BPKB dengan STNK, saya baca STNK, BPKB-nya belum saya baca itu. Ya, 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 ya. Tapi dari hasil perbincangan tadi sebetulnya setidaknya kita bisa mengendapkan saripatinya kan? Ya, Apa yang menarik tuh yang menjadi sorotan? kalau kita googling, gaya googling, anak milenial sekarang ya. Jadi model-model untuk pelestarian, pemajuan kebudayaan lokal, daerah, lokal wisdom ya, atau kearifan lokal itu ya sudah banyak. Ya, Eh, dan ada yang memang itu berpikirnya general, ada satu daerah berpikirnya general jadi disebut perda kebudayaan secara umum, ada yang berpikirnya lokal, fokus pada satu objek. spesifik ya. Ya spesifik seperti perda pemeliharaan atau pemuliaan cagar. Ya. Nah, jadi untuk kasus Tasikmalaya tadi bahkan ditambah lagi bagaimana perda ini membawa beban untuk branding Kota Tasik. Ya. Malah tambah ini tambah item baru, tambah isu baru yang seharusnya kalau memang rangkaiannya itu dari tadi Badan Perumusan Perda, peraturan daerah, Bapemperda sudah selesai tahap itu, lalu tahap pembuatan naskah akademik juga sudah selesai. Nah, yang saya hadiri ini adalah tahap berikutnya. Jadi sudah berjalan ya, sudah Iya, berjalan. tahap public hearingnya, Ya. dengar pendapat. Cuma saya diundang pada tahap itu dan belum memegang naskah akademiknya. Kalau misalkan rancangan perda ini turunan teknis dari naskah akademik, berarti kan naskah akademiknya sudah selesai, tidak akan menimbulkan di public hearing ini atau dengar pendapat ini tidak akan sampai kembali ke nol lah, semacam begitu kurang lebihnya. Kalau tadi ada kesan mentah lagi atau bagaimana tuh Betul, tadi? kalau menurut saya, walaupun kerangka berpikir dari dengar pendapat itu adalah mendengarkan masukan-masukan dari berbagai Ya. elemen, dari berbagai stakeholder. Nah, boleh jadi audien tadi itu juga seperti saya mungkin yang tidak
ahistoris, Ya, ya, ya. tidak tahu dari awal gitu ya. Kalau tahu dari awal bahwa kebudayaan yang dibatasi ini adalah kebudayaan yang hampir punah misal, clear kan, tidak usah lagi ada kebudayaan modern yang dimasukkan gitu. Nah, makanya jadi penasaran naskah akademiknya seperti apa begitu. Jadi sebelum ke rancangan ini naskah akademik dulu ya. Ya, jadi saya kan bisa baca, oke, objek yang akan diselenggarakan karena judulnya penyelenggaraan. Kalau pemajuan, objek kebudayaan yang akan dimajukan gitu apa? Nah, objek-objek ini tentu dihasilkan dari perumusan pokok-pokok pikiran kebudayaan. Ya, ya, ya. Pokok-pokok pikiran kebudayaannya sendiri apa juga saya belum pegang gitu loh, versi yang membuat perda. Tapi tampaknya memang itu sudah clear ya kalau dilihat dari proses sampai ke tahap ini, semestinya begitu. Harusnya sudah tinggal landing mungkin. Ya. Tapi tadi ada beberapa masukan juga kan. Ya, diantaranya sebetulnya secara gelondongan sudah termuat di rancangan perda itu. Betul, dan nampaknya desain perda ini sepertinya adalah undang-undang dalam pengaturan kebudayaan di Kota Tasik yang nantinya bisa diturunkan sesuai pengakuan dari Kadis Parpudporanya, akan diatur dengan perwal ya. Ya. Nah, persoalannya nanti perwal itu turunannya akan banyak mungkin Kang Dudi. Ya. Karena ada 10 objek penyelenggaraan atau pemajuan kebudayaan atau pelestarian kebudayaan. Ya. Ada 10. Bicara manuskrip saja dengan bicara folklore ya. Ya. Tradisi lisan kan, rasa lisan itu banyak sekali. Tapi bagus kalau menurut saya jadi produktif kan. Ada aktivitas lapangan gitu kan. Iya, tetapi yang namanya perda itu dan aturan itu kan sifatnya implementatif dan bisa diukur sejauh mana efektivitas peraturan itu. Ya, oke. Nah, itu di sana nantinya. Clear. Nantinya di sana gitu. Nah, itu maksud saya juga begitu. Artinya memang dia harus melahirkan langkah konkret, rencana tindak detil lanjutnya seperti apa, mengimplementasikannya kan gitu. Iya. Nah, tadi diantaranya memang diungkapkan itu diatur nanti dalam perwalkot kan begitu ya. Iya. Nah, kalau setiap program umpamanya lahir perwalkot, menurut saya bagus sih karena jadi produktif gitu. Iya, betul, makanya desainnya perda ini seperti undang-undang Ya. umum gitu. Gelondongan begitu. Ya, gelondongan kan. Jadi gitu. Strata hukumnya lah. Betul. Nah, kalau misalkan nanti diturunkan teknisnya ke dalam perwal-perwal itu, saya sih melihatnya begini, ada beberapa yang nantinya akan beririsan dengan perwal yang mungkin sedang berlaku. Ya. Oke, ada reduplikasi, boleh jadi seperti itu. Ya, karena budaya kan luas. Ya. Itu sih sebetulnya. Kalau misalkan naskah akademiknya mencatut atau mengutip lah ya 7 aspek dari kebudayaan yang sudah terkenal Kunchara Ningrat, kan ada 7 aspek tuh. Sistem kepercayaan, religi, agama itu belum termasuk di dalam klausul Kalau pasal. agama kan sudah ada perda tata nilai. Iya, makanya. Jadi sebetulnya dari perda tata nilai itu ya tidak semata-mata itu, tetapi juga termasuk norma-norma yang dianut menuai norma kearifan lokal juga kan. Ya, makanya tata nilai kan gitu. Makanya nanti harus ada semacam sinkronisasi mungkin. Ya kita memang sudah punya perda tata nilai kan. Iya. Nah, tata nilai ini juga luas. Betul. Makanya tata nilai ini juga luas, dan ya kalau kita evaluasi efektivitasnya, pelaksanaannya juga kan itu perlu pengkajian juga kan gitu. Indikator keberhasilannya seperti apa kan harus terukur gitu ya. Tata nilai ini satu lagi. Nah, sekarang kita tadi mengikuti proses untuk perancangan perda kebudayaan, penyelenggaraan kebudayaan daerah kan begitu. Nah, ini juga luas. Tampaknya
kasusnya akan serupa tuh dengan Iya, makanya. yang sudah-sudah begitu. Makanya kalau menurut saya alangkah lebih apa ya, lebih terukur ketika Perda ini fokus pada satu objek pemuliaan atau pelestarian atau pemajuan. Kayak tadi kan Kang Dudi sudah bicara itu tentang aksara Sunda. Itu kan fokus. Yang fokus saja bisa implementasinya bisa abai. Nah itu dia, makanya saya juga belajar dari itu. Kan tahun 1999 Iya. silam, saya masih ingat tuh. Hmm. Tahun 1999 silam itu lahir Perda tentang aksara Sunda. Nah itu Perda provinsi kan gitu ya. Nah ini implementasinya juga sampai sekarang Memble ya, nggak ada. memble, walaupun memang ada sih ya, umpama nih ada lomba menulis aksara begitu, itu terbatas masih di lingkup pendidikan. Maksud saya tuh implementasinya di masyarakat gitu. Di Kota Tasik dulu pernah sih ada nama jalan umpama di atasnya aksara Latin, di bawahnya aksara Sunda gitu. Walaupun pas pertama itu keliru juga, karena yang ditulis itu bukan aksara Sunda baku yang dikukuhkan oleh Perda provinsi itu, tetapi aksara cacarakan yang Hana Caraka. Dan itu dikoreksi kan gitu. Bukan Kaganga yang aksara Sunda yang sudah dibakukan. Memang kalau bercermin dari sana ya ada kekhawatiran juga tuh. Ya makanya Kang Dudi, kalau kita merunut logika pembuatan Perda ini, yang tadi ada apa namanya, masuk ke dulu ke bab Perda, ya, bikin naskah akademik, lalu public hearing dengan pendapat, lalu masuk ke legislasi, kemudian disahkan, apa namanya, dan di kontennya ya, kita bicara konten di dalamnya itu adalah pokok-pokok pikiran dulu, lalu muncul objek pemajuannya apa. Nah, saya melihat objek pemajuannya itu masih umum, belum fokus pada kelokalan Tasik yang apa yang dibicarakan. Malah tadi kepala bagian apa tuh yang di dinas itu malah membalikan ke plur. Kalau begitu apa yang membuat Perda ini atau yang menginisiasi dengan menunjuk tim perumus masih bingung apa yang harus diobjekkan gitu. Ya, yang butuh ini ya, butuh dipertajam lagi kan gitu, harus dipertajam lagi ya. Iya, apalagi tadi ada ada semacam masukan gini Kang Dudi ya, kebudayaan ini dinamis. Kita mau visi kebudayaan kita mau romantisme, merevitalisasi nilai-nilai plus benda-bendanya yang itu memanifestasikan kejayaan kita masa lalu, atau kita justru mau melihat ke depan. Itu juga menjadi visi lah. Kalau saya tanya visinya ini apa gitu loh, pandangan ke depannya apa sih dari Perda ini? Barulah ke misi, mungkin apa yang harus dibuat dari visi ini. Nah itu tadi kan ada kelompok, ada yang ingin merevitalisasi nilai-nilai kelokalan, yang itu pun kelokalannya perlu didefinisikan kan, seperti apa, dan ada yang konstruksi ke depan, melihat Tasik ke depan dengan segala potensi yang ada sekarang. Tadi kan Pak Kadisnya sendiri mengatakan Tasik tidak jauh beda dengan Jogja katanya. Berarti kan ada semacam ada penyamaan kota pendidikan, kota budaya kan begitu. Persoalannya kan kita tidak punya kondominium kerajaan. Itu ya yang menjadi penjaga budaya tradisi kan keraton. Di kita kan nggak ada keraton gitu loh. Yang ada agen-agen perubahan sosial itu adanya di pesantren, kiai-kiai justru Tasik itu.
Itu dia Kang Dodi. Saya sebetulnya kalau dari perbincangan ini itu ada irisan sebetulnya antara Perda tata nilai Hmm, dan Perda ini kebudayaan. Sama-sama gitu. ngomong nilai ya. Sama-sama ngomong nilai gitu. Hmm. Karena ya itu tadi gitu. Tapi kalau tata nilai itu cenderung ke Norma, aturan. norma, ya kota Tasikmalaya sebagai kota santri lah Iya. begitu ya. Sebenarnya itu identitasnya sudah ketemu tuh, Ya. ya kan? Ya kita juga siapa yang ya sudah tidak asing lagi. Kota Tasikmalaya identik dengan kota santri. Itu lahir Perda tata nilai kan begitu. Walaupun ya kita bisa mendiskusikan apakah Perda ini berjalan dengan efektif pada tataran implementasi atau belum kan begitu. Nah, tapi irisan ini saya juga memandang proses kreatifnya itu juga sama gitu kan, ada irisan itu dan gelondongan juga tuh, Iya, makanya itu. gelondongan gitu. Jadi Makanya. memang bagaimana caranya kita supaya ya setiap ya dari bab ke bab, dari pasal itu bisa kita implementasikan dengan Sebetulnya langkah perdebatan konkret. perdebatan hearing itu, public hearing itu tidak akan kembali ke semacam kembali ke awal ketika para audien itu juga di apa ya, di dalam undangan itu disertakan kopi naskah akademiknya. Ya. Jadi Turunannya yang saya terima itu SNK-nya, BPKB-nya belum begitu. Oh, ya, oke. Oh, iya, naskah akademiknya belum ya. Makanya tadi kan saya ngomong, saya jadi penasaran ingin membaca naskah akademiknya karena apa? Satu, objek yang akan dimajukan apa? Ya. Itu apa namanya, latar belakang pikirannya berarti kan pokok-pokok pikiran. Ya. Pokok-pokok pikiran yang ditemukan di Tasikmalaya itu menurut bahasa Kang Dudi berarti kan kearifan lokal apa yang ditemukan di Tasik. Ya. Kalau saya agak lebar dikit ya Kang ya. Misal begini, kalau misalkan kita mau romantisme kembali ke belakang gitu, kita punya kebudayaan apa, maritim apa kebudayaan sawah? Ya. Kalau kebudayaan sawah yang huma atau kebudayaan sawah yang apa, yang air, yang menurut itu siapa itu, Prof. Jakob Sumarjo itu ya. Nah, kan kita nggak punya maritim tuh, kota. Nah, terus berikutnya, kalau misalkan itu mau direvitalisasi seperti apa nantinya? Saya tadi malam ketika kita diskusi ada yang menarik sebetulnya. Lampaunya terbawa, sekarangnya terbawa, yaitu ini apa, Tasik sebagai kota, terutama nantinya di stasiun apa sebagai kota apa itu ya, dulunya sebagai salah satu rute Perdagangan rempah. Iya, perdagangan ya. Rempah. Ya. Tembakau, kopi, cengkeh, lada dan sebagainya, kapol. Ya. Dulu Priangan Timur Stelsel kalau tidak salah ya, di dalam itu menarik untuk direkonstruksi kembali. Toh sekarang kafe muncul dan itu kopi dan itu rokok gitu loh. Ya. Artinya ya, ada ini ya, masih selaras kan? Iya, dan itu selaras dengan program di nasional. Ya, oke. Clear. Kalau misalkan kembali gini ya Kang ya, Nusantara beragam suku, beragam bahasa, beragam kebudayaan. Masuk ke Jawa Barat, Sundanya Sunda mana? Sunda Banten, Sunda Priangan Timur Barat, atau Sunda Cirebon gitulah. Di Priangan Timur kita akan berbatasan dengan, jadi mengidentifikasi dan menegasikan diri dengan Ciamis, ya. Garut. Apa yang membedakan Sunda di Tasik dengan misalkan kakaknya atau indungnya Kabupaten Tasik? Ya, Ki Sunda mana? Ya kan gitu kan. Itu kan yang kemudian dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan kota Tasikmalaya. Dan itu di NA sudah dibahas tampaknya tuh di naskah akademik tuh yang ya, saya belum baca, makanya kan itu kan ilmiah ya. Bisa dipertanggungjawabkan dengan berbagai metodologi penelitian dan sebagainya gitu Kang, jadi nggak usah lagi. Nah, tapi kan hal yang berbeda naskah akademik dan perdanya. Kalau naskah akademik itu cenderung dia apa ya,
analisanya analisa subjektif ideal gitu ya, kayak Objektif gitu, lah, objektif penelitian ya gitu kan. Nah terus kalau ini yang tataran praktis begitu, jadi agak ini juga ya, mungkin beda tuh itunya. Kalau saya sih membayangkan perda itu kayak perda retribusi umpamanya ya, kan jelas tuh. Iya. Nah tapi ini kan bukan beda gitu, beda cerita. Ini kan nilai-nilai ya, value abstrak gitu. Kalau retribusi jelas kan, retribusi parkir, kemudian menara kan gitu, menara tower Ya, gitu, tower jelas, jelas ya. gitu jelas kan gitu. Nah kalau ini budaya, nah saya tuh membayangkan bagaimana caranya nih supaya si perda ini bisa dipahami langsung seperti itu gitu. Harus spesifik. Iya, Kalau tidak spesifik berarti kan ya tadi apa namanya nanti diturunkan ke dalam menurut ya apa namanya pengakuan Pak Kadis Porbudpora gitu ya, ke dalam turunnya langkah teknisnya kepada peraturan wali kota. Ya. Okay. Itu. Tapi terlepas dari itu sebagai dokumen ini penting kan perda ini. Sangat penting. Kalau kita baca dasarnya itu jelasnya di sana bahwa pendefinisian budaya di sini adalah tadi ya, budaya yang terancam oleh globalisasi. Makanya ada pemisahan budaya yang kekinian dengan budaya yang memang mungkin dalam tanda petik itu hampir punah mungkin. Nah, itu yang kemudian menjadi apa namanya semacam point of view-nya tadi dinas terkaitnya itu berarti kan Disparbudpora yang kemudian diinisiasi juga oleh DPR. Yeah. Dan ada pihak lain juga yang menginginkan ternyata ya banyak peristiwa budaya yang itu tidak sudut pandang yang lain, yaitu kesenian modern, kontemporer gitu dan ya, sebagainya. Okay. Nah itu diskresi ini atau apa ya namanya, perbedaan sudut pandang ini ya itulah budaya, makanya budaya luas kan ya. mau ya terlepas itu, makanya tadi sebagai dokumen ini penting gitu ya, sangat penting. Nah tapi bagaimana caranya nanti di tahap implementasinya nih sebetulnya kan, tahap implementasi tidak akan bisa dibayangkan karena tidak ada di sana pasal atau ayat yang bicara itu, kecuali yang agak lengkap adalah cagar budaya. Ya. Jadi dalam bab cagar budaya itu jelas standar operasional prosedurnya. Ya. Ini yang diduga, kemudian diajukan dan sebagainya jelas. Ya. Terus ada pengawasan kalau ada ya perusakan dan sebagainya seperti apa jelas, walaupun tidak sampai ke sanksi. Ya. Tetapi di bab yang sebelumnya itu yang 10 pokok itu yang dari A sampai J itu yang ada apa namanya tradisi, folklor, manuskrip itu masih gelondongan. Ya. Dan pembuat perda pun belum tahu apa gitu. Ya, okay. Masih mencari. Kalau perda yang tadi dibahas itu memang dia fokus ke cagar budaya, selesai ya sebetulnya. Selesai, ya kan? Fokus kan, jelas apa yang mau dicapai, objeknya jelas. Kemudian apa namanya prosedurnya, tahapannya seperti apa, di dalam bab-babnya juga ada, enak lah. Ya. Tapi yang lainnya, yang sebelumnya, bab sebelumnya itu, saya pikir itu apa namanya ya, masih berupa abstraksi, belum sampai ke tataran teknis. Kalau ini perda sudah selesai kan harus pertama sosialisasi, kemudian implementasi kan gitu. Itu yang harus diperkuat karena memang kita itu banyak dokumen-dokumen, banyak perda-perda yang ternyata hanya jadi sekadar dokumen gitu. Walaupun tidak dipungkiri dokumen ini penting gitu. Tapi ya jangan sampailah seperti itu karena yang sudah-sudah kan sudah banyak lah gitu ya kasusnya gitu. Termasuk perda yang di provinsi itu kan berlaku untuk semua kan, harus mengimplementasikan kan, daerah-daerah juga harus mendukung kan. Nah jangan-jangan nanti ya kita juga masih lemah tuh di literasi itu apa perda khusus apa tuh khusus istilahnya ya. Jadi kita juga boleh jadi
banyak luput gitu ya. Sebetulnya perda itu kan banyak nih, kita di Kota Tasik aja berapa. Betul. Saya nggak tahu Ya banyak itu kan ada berapa perda di Kota Tasikmalaya mengatur apa saja. Nah itu penting disosialisasikan gitu. Ya jangan sampai ya hanya sekedar menjadi dokumen tok gitu. Walaupun tidak dipungkiri dokumen ini penting, tapi yang lebih penting adalah implementasinya, begitu Kang Nijar. Kalau saya melihat satu yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi objek yang akan dimuliakan itu atau dilestarikan itu apa. Berarti berdasar pada pokok-pokok pikiran yang dirumuskan oleh tim. Nah, setelah diidentifikasi baru ke deskripsinya. Deskripsi dari naskah akademik turunannya ke ranperda itu. Turunannya. Setelah dideskripsikan, ya kita analisis kekuatan. Dalam bahasa kemarin tadi malam itu kan ada struktur law, culture law, satu lagi apa itu content law. Itu apa namanya, perda itu bisa tidak sosialisasi, implementasi, termasuk nanti adalah apa namanya konsekuensi hukum terhadap perda itu. Nah setelah dianalisis baru kita bisa melakukan interpretasi dalam pengertian menilai efektivitas perda ini. Iya. Oke, terukur ya. Ya, jadi itu. Dan kalau fenomenanya bahasa, mungkin saya tetap berpikiran bahwa fenomena budaya ini harus deskriptif, berlandas pada apa yang ada di masyarakat, baru diformulasikan. Jangan sampai kita retroaktif, sesuatu yang memang sudah tidak bisa layak zaman dipaksakan pun di masyarakat ya. Iya. Apalagi sekarang generasi milenial sudah out of order ya. Nah, semacam begitulah kurang lebihnya. Tetapi tidak boleh juga apa namanya nilai-nilai yang memang itu menjadi identitas kita sebagai orang Sunda dilupakan, karena ketika kita tercerabut akarnya ya kita tidak memiliki identitas, kan begitu Kang Dudi. Oke. Dan kalau kita memandang ini sebagai sebuah preskriptif naskah akademik dan renstra ini ya nggak masalah juga. Rekayasa sosial kan dihalalkan di dalam pembangunan di rekayasa sosial, tetapi ya kita lihat muatan efektivitasnya itu aja kan. Oke, siap. Ya mudah-mudahan ini menjadi rencana strategis ke depan ya, salah satunya. Apalagi RPJMP. Ya, jangka panjang ya Kang ya. Okay. Siap. Hatur nuhun Kang Nijar. Sami-sami. Teman-teman, lumayan ya, jadi menarik juga nih perbincangan ini. Nanti kita sambung di lain waktu, lain persoalan. Kita bahas perkara-perkara yang sedang mutakhir nih. Salam hangat, rahayu, bagja, waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.